Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya di rumah? Wah, mungkin saat ini teman-teman lagi sibuk belajar ya buat mengerjakan PAS penilaian akhir semester. Tetap semangat belajar ya. Kak itu ada juga nih beberapa teman-teman kita yang sudah selesaiin PAS-nya, seperti saya dan juga yang lainnya. Jadi santai-santai dulu aja lah biar happy ya kan Kak Yodi? Wah, Karisto Kesa, apapun keadaan kalian dengan tugas belajar dan ujian baik yang sudah dikerjakan atau belum nih, memang harus dihadapi dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab yang besar. Itu adalah bagian kita sebagai bukti kalau kita ini mengasihi Tuhan. Belajar dengan serius. Benar Kak Yodi, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan loh, karena itu tanggung jawab kita. Setuju nggak adik Kesa? Ayo belajar serius gak kamu? Jangan-jangan sering main tuh kamu yang seru-seru. Jangan sok rajin. Apa harus laporan sama kakak kalau saya lagi belajar? Sama hayo, kadang saya lihat Kak itu waktu di sela belajar juga sering itu tuh yang seru-seru juga. Hahaha. Wah sudah. Tadi kan kita lagi menyapa teman-teman sekolah minggu kalian untuk menanyakan kabar. Supaya apapun kesibukan kita, jangan lupa hari ini Tuhan panggil kita untuk fokus beribadah. Betul Kak Yodi, kami setuju. Yuk teman-teman, mari siapkan hati kita, apapun situasi kita. Mari dengan penuh semangat dan kerinduan kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan memelihara kita. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita dengan sikap berdiri dan dengarlah panggilan ibadah hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita siapkan hati kita dengan bersyukur. Kita nyanyikan pujian Saatku berdoa. Saatku berdoa, teringat kasih-Mu. Saatku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Saatku berdoa, teringat kasih-Mu. Saatku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah dikumpulkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami bisa fokus mendengarkan apa yang Kau katakan. Terima kasih hari ini kami boleh diberi nafas dan kesehatan. Kau masih menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Tolong Tuhan, sertai segala kegiatan kami hari ini agar kami bisa memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami semua kiranya diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami menyambut-Mu di dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak Yodi, kenapa ya kalau kita beribadah kepada Tuhan harus dengan semangat? Kan Tuhan tahu juga kalau saya pas nyanyi dalam hati aja Tuhan ya juga kan? Iya Kak, apa sih yang mendorong kita supaya saat memuji Tuhan, para lause selalu mengatakan, ayo kalian semangat memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kenapa sih Kak? Wah, Kak Yodi jawab satu-satu dulu ya. Kalau Kesa memuji Tuhan dalam hati pun benar, Tuhan tahu juga. Tapi saat kita dikumpulkan bersama seperti sekarang nih, bersama-sama orang percaya beribadah, sebaiknya kita itu memuji Tuhan dengan suara dan hati yang penuh dengan semangat dan antusias. Yang kedua nih buat Kak Riston ya, tanya apa alasannya kita beribadah harus bersemangat. Satu hal penting nih, semua baik Kak Yodi dan juga kalian yang ada di rumah, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Terlebih ketika kita yang berdosa sudah ditebus, kita makin bersyukur dan tidak berhenti untuk memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Jangan loyo untuk bersyukur. Melalui seluruh tubuh kita harus memuji Tuhan di dalam ibadah. Oh begitu ya Kak. Yes, kami setuju. Ayo teman-teman yang diciptakan mulia dan setiap istimewa dari kita berharga di mata Tuhan. Pujilah Tuhan dengan sukacita hari ini. Benar teman-teman, terlebih kita bukan hanya dicipta mulia, tapi juga harus ditebus oleh Tuhan Yesus dari segala dosa kita. Mari kita nyanyikan pujian. Aku istimewa dan hari ini harinya Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku.
harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kak Ito, bekal-bekalmu sudah lengkap belum? Coba lihat di tasmu sebelum kita pergi. Ayo coy, jangan lambat-lambat. Ayo cepat, waktunya nggak keburu nanti. Oh iya, jangan ada yang lupa. Bentar. Handuk ada, botol minum ada, baju udah ada, sanitizer ada, jangan lupa ada. Kalian mau pergi kemana nih? Udah bawa tas, bawa bekal segala, dan banyak betul lagi kakak lihat isinya. Emang udah boleh bepergian? Ini persiapan hari libur Kak Yudi. Kami perginya sih nggak jauh-jauh, tapi tetap prokes kok. Tenang aja Kak Yudi. Wah, Kak Yodi, sebenarnya saya sih nggak setuju ke tempat yang sudah direncanakan. Saya maunya sih ke tempat yang lain, yang jauh, bisa bebas tanpa aturan-aturan, prokes untuk keselamatan diri dan orang lain. No. Kemanapun kalian pergi, juga adik-adik semua yang ada di rumah nih harus benar-benar menerapkan prokes. Kita nggak boleh ceroboh, pandemi belum usai loh. Karisto, penting merencanakan tempat yang akan kita tuju dan yang aman bagi dirimu dan harus juga peduli dengan keselamatan orang lain. Nah itu, Kak, kenapa harus ngikutin aturan sih? Seharusnya kita bisa pergi kemana saja yang kita mau dengan bebas tanpa mengikuti peraturan. Juga kenapa kita harus peduli dengan keselamatan orang lain? Kakakku ingat ya, jangan ceroboh. Lebih baik kita taat dan mengikuti peraturan demi kebaikan kita dan orang-orang lain. Jika mau berpergian kemanapun, yang kan Kak Yodi? Sudah. Ketika kita lagi bicarain tentang bepergian nih, sebentar lagi cerita firman Allah yang akan kita dengar hari ini mengenai seorang yang diutus Tuhan untuk berpergian. Nih, tapi nabi yang akan kita dengar ceritanya itu adalah nabi yang gak suka diatur, pengennya bebas ikuti kemauannya sendiri, pergi kemana aja yang dia mau. Siapa ya kira-kira? Yuk simak adik-adik semua cerita seru ini. Namun adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Udah tidak gunung yang tinggi dan jalan serta Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku mendayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku.
jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Aduh, Karisto, Kesa, kemana tadi kalian? Ini jamnya sudah mau mulai berangkat kapalnya. Aduh, adik-adik tadi tahu enggak Karisto Kesa sudah berangkat bawa tas dan perbekalannya? Wah, jangan-jangan dia tidak bawa sesuatu. Sudah bawa topi belum dia tadi? Apa tadi? Sudah bawa handuk, tempat minuman, juga baju. Jangan lupa sanitizer. Aduh, sampai terengah-engah Bapak ini cari. Aduh, di mana dia ini ya? Wah, bahaya ini kalau terlambat. Jangan-jangan salah tempat lagi, salah kapal yang mau dinaikin. Nah, adik-adik, yuk hari ini kita akan mendengar seseorang yang bepergian jauh naik kapal. Dan apa yang terjadi? Yuk kita simak. Nah, salam adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi dengan Los Obed. Dan hari ini Los akan bercerita tentang Allah penuh belas kasihan kepada orang berdosa. Yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, berkati kami dengan firman-Mu, bimbing Roh Kudus untuk menolong Los Obed dan kami semua yang mendengar, sehingga kami tahu cerita firman Allah ini dan kami melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Yang di rumah pun boleh menyimak Yunus pasal 1. Nah, cerita ini sampai pasal 4, tapi Los akan bacakan untuk kalian Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat ke sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sekarang akan melihat bersama-sama kebenaran ini untuk kita boleh ikuti ceritanya. Nah, sebelum langsung cerita nih, apa yang terjadi jika Los Obed dan keluarga atau kalian bepergian, tetapi apa yang sudah direncanakan, kalian tidak menuju ke tujuan yang dituju atau ke tempat tujuan yang salah, yang tidak sesuai dengan direncanakan. Wah, bahaya sekali itu. Itu membahayakan. Kenapa? Membahayakan keselamatan kita dan juga membahayakan kita tidak sampai kepada tujuan yang direncanakan itu. Dan itu sangat berbahaya dan tidak diizinkan. Nah, adik-adik, kita akan belajar bagaimana Tuhan memerintahkan nabinya. Nabi itu berarti yang diutus oleh Allah. Nabi ini Nabi Israel, diutus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu kota yang jahat, kota yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dan Tuhan tidak menghukumnya. Tetapi Tuhan memerintahkan supaya Yunus pergi ke Niniwe, menyampaikan berita supaya mereka bertobat meninggalkan dosanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, Yunus mengatakan, enggak, aku enggak mau pergi seperti yang direncanakan Tuhan. Aku mau pergi, tidak mau ke Niniwe, tapi aku mau ke tempat pelabuhan Yafo. Di sana aku mau beli tiket dan aku akan pergi jauh dari hadapan Tuhan. Aku mau pergi ke Tarsis.
Nah adik-adik, wah dianggapnya semua aman. Tuhan tidak melihat aku. Ngapain aku pergi ke Niniwe, kota yang seharusnya dihukum oleh Allah. Ngapain saya harus pergi? Yang harus diselamatkan itu hanya Israel saja, orang-orang Yahudi saja. Biarkan Tuhan menghukum, biar kapok. Nah adik-adik, akhirnya sampai Yunus ini tertidur. Nah Yunus menganggap semuanya aman. Jauh dari hadapan Tuhan itu Tuhan tidak melihat. Benarkah adik-adik? Nah atas penentuan Tuhan terjadi ombak dan gelombang yang besar. Waktu Yunus enak-enak tidur ngorok di buritan bawah adik-adik. Pada saat itu Tuhan mengirimkan angin yang kencang, ombak yang begitu besar. Dan kapal itu teroleng-oleng, hampir tenggelam. Mereka semua berteriak, mereka mengatakan, mari berdoa kepada ilah-ilahmu, kepada dewa-dewamu supaya diselamatkan. Tapi adik-adik bagaimana dewa ataupun ilah-ilah yang bukan Allah sesungguhnya bisa menolong. Sementara yang mengirimkan ombak dan angin yang besar itu adalah penentuan Tuhan. Nah adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian pada saat itu kepala burita mengatakan, ayo kita semua naik. Dan kemudian apa sesungguhnya yang terjadi? Dan kemudian adik-adik akhirnya Yunus menceritakan bahwa sesungguhnya hal ini terjadi karena aku. Sehingga ketika diundi adik-adik ternyata benar. Yunuslah yang pada saat itu mendapatkan undian itu. Dan mereka mengatakan, apa yang akan kami lakukan? Lempar saja aku ke dalam laut. Wah mereka sangat kasihan. Jangan, mereka dayung lagi. Mereka buang beberapa barang-barang supaya kapal itu ringan. Tapi angin ombak makin kencang. Dan Yunus mengatakan, jangan berlambat-lambat. Lemparkan aku ke dalam laut. Dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan akhirnya benar. Yunus dilemparkan ke dalam laut. Nah adik-adik, dan benar atas penentuan Tuhan, laut menjadi teduh. Dan saat Yunus dilemparkan, dan di situ sungguh Tuhan memperkenalkan siapa Tuhan Israel yang disembah oleh Yunus itu. Ketika mereka pada saat itu di dalam ruangan kapal itu menyembah dewa-dewa asing. Dan sekarang ketika Yunus berdoa dan mengatakan lempar aku. Di situ mereka mengenal Allah Israel, Allah orang Ibrani. Sehingga akhirnya mereka menyembah Allah Israel. Mereka membuang dewa-dewa mereka. Dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lihat, Tuhan punya agenda. Saat hambanya, nabinya tidak mau taat, tidak mau setia, Tuhan bisa menggunakan caranya untuk memperkenalkan dirinya melalui alam semesta. Supaya banyak orang, bangsa-bangsa di luar Yahudi, mereka kenal Allah Yahweh itu, Allah Israel itu. Nah adik-adik apa yang terjadi selanjutnya? Nah atas penentuan Tuhan juga. Alkitab mengatakan atas penentuan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup. Dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Tidak dapat digagalkan oleh Los Obed dan juga tidak dapat digagalkan oleh kalian. Tuhan mengirimkan ikan besar. Tuhan gak mengatakan, Alkitab gak mengatakan itu adalah ikan paus atau ikan apa. Alkitab mengatakan ikan yang begitu besar. Dan menelan Yunus. Dan akhirnya apa? Yunus ada di dalam perut ikan. Yunus berpikir pada saat itu dia sudah mati, sudah selesai tugasnya. Berarti bangsa lain pun akan dibinasakan. No, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Nah adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Selama 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan. Yunus tidak makan, tidak minum. Atau mungkin Yunus minum dari air daripada, pasti itu tidak menyenangkan. Bukan kamar kalian yang ada AC-nya, kalian bisa tidur dengan enak, ada parfum. No. Di dalam perut ikan pasti bau karena makanan-makanan ikan kecil, ikan besar. Nah adik-adik, di situ Tuhan mengajari Yunus. Di situ sungguh-sungguh Yunus berteduh. Yunus di hadapan Tuhan. Hanya Yunus dirinya dengan Tuhan. Dan Yunus berdoa, Yunus minta ampun, Yunus bertobat. Akhirnya Yunus mengakui di dalam doanya, hanya Engkau Tuhan, juru selamatku. Dan hanya Engkau juru selamat siapapun yang Engkau mau selamatkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian juga Alkitab menceritakan atas penentuan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Jadi Yunus tidak dimakan dengan gigi, terpecah-pecah tubuhnya. Tidak, ditelan. Dan Tuhan
memelihara, melindungi selama 3 hari dalam perut ikan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu menunjukkan Tuhan berdaulat atas semua ciptaannya. Laut, gelora, gelombang ombak dikendalikan Tuhan. Ikan besar dikirimkan dikendalikan Tuhan. Yunus, nabi yang biasa seperti kalian dan Lose ini pun dikendalikan oleh Tuhan. Akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus tidak lagi ke Tarsis, tetapi kemana? Tadi Tuhan perintahkan kemana? Ke Niniwe. Pada saat dia pergi ke Tarsis, membelakangi Tuhan, menjauhi Tuhan, tapi Tuhan membawa kembali kepada rencananya semula. Nah, adik-adik, perhatikan, ini menjadi peringatan penting bahwa rencana Tuhan tidak bisa kita lawan. Kehendak Allah harus kita taati. Itu juga yang terjadi dalam Lose. Lose dulu ngomong, enggak, aku enggak mau dipimpin Tuhan, maunya aku mau jadi seperti ini, aku mau jadi seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan, engkau harus mengikuti kehendakku, engkau harus mengikuti rencanaku. Akhirnya Lose pun belajar tunduk seperti Yunus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Tuhan memberi kesempatan kedua bagi Yunus untuk apa? Menyampaikan berita firman Allah. Dan dia dengan suara yang lantang mengatakan, hai orang-orang Niniwe, dari raja sampai rakyat sampai budak, engkau harus dengar dalam waktu 40 hari. Jika kalian tidak bertobat, meninggalkan dosa-dosamu, penyembahan-penyembahanmu kepada dewa-dewa asing, dan kejahatan-kejahatanmu yang harus kamu tinggalkan, dan kamu harus mengakui Tuhan yang harus kamu sembah. Maka kalau engkau tidak bertobat, engkau akan dilululantakkan, akan dihukum, dan kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Waktunya diberikan Tuhan 40 hari. Nah, adik-adik, ternyata orang-orang Niniwe, adik-adik, ketika mendengar suara untuk dipanggil bertobat itu, adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Seluruh orang-orang Niniwe menyesali dosa-dosanya. Mereka berpuasa, mereka minta ampun, mereka minta belas kasih Tuhan dari raja sampai bahkan budak hamba-hambanya. Bahkan Alkitab mengatakan binatang-binatangnya pun nggak diberi makan, semua disuruh puasa. Lihat di situ, semua dewa-dewa penyembahan mereka dirobohkan dan mereka menyesal. Mereka belajar mengenal Allahnya Israel, Allahnya yang disembah oleh Nabi Yunus. Dan perhatikan, Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tuhan juga sayang kepada siapa? Kepada Yunus dan mengampuni dosa-dosanya. Dan juga Tuhan sayang kepada bangsa lain termasuk Niniwe. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan adalah Tuhan penyelamat. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi bangsa-bangsa selain Israel. Bagi Yunus menganggap bahwa Israel saja yang perlu diselamatkan, bangsa lain boleh dibinasakan. Sangat egois ya itu si Yunus. Tetapi adik-adik, kadang itu seperti kita, seperti Lose Obed. Aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, yang penting aku selamat, orang lain masa bodohlah keselamatan mereka. Tuhan punya agenda, Bapa di surga punya hati yang mengasihi orang berdosa. Dan dia mengirimkan Yesus Kristus anaknya datang ke dalam dunia. Nah, adik-adik, dari akhir cerita ini, apa yang kalian bisa pelajari dengan Lose Obed? Mari kita belajar yang pertama. Tuhan menghendaki kita belajar taat. Dan Tuhan siap mengampuni kita. Ketika saya Lose Obed yang berdosa dan kalian berdosa, mengakui dosa dan mau bertobat. Jangan keraskan hati. Sekali lagi, Tuhan rencananya tidak bisa digagalkan oleh kita. Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Lose Obed yang harus taat kepada kehendak Tuhan. Sama seperti kalian juga diajari untuk taat kepada Tuhan. Akui dosa-dosa kita. Minta ampun kepada Tuhan. Seperti Yunus berdoa 3 hari di dalam perut ikan. Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan. Yang kedua, Tuhan mengajari supaya kita menjadi saksinya. Yunus diberi kesempatan kedua untuk menjadi saksi dan memberitakan siapa Allah Israel. Lose Obed juga dipanggil Tuhan, diberi kesempatan kedua dari peristiwa kecelakaan yang pernah Lose alami pada waktu muda dulu ketika bekerja, yang seharusnya mungkin mati. Bahkan kesempatan lagi ketika Lose Obed sakit
sakit COVID, Lose juga disembuhkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada Nabi Yunus, kepada Lose Obed dan kepada kalian dan Lose Obed dijadikan menjadi saksi-saksinya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini supaya bisa mengenal Allah yang sayang, Allah yang mengasihi orang berdosa, dan Allah menyediakan juru selamat satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Mau kalian menjadi saksinya? Lose Obed mau belajar dan Lose mengatakan, ya Tuhan, Lose Obed mau menjadi saksimu. Mari kita juga boleh belajar, kalian sayang kepada orang-orang yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, luar biasa kan cerita ini. Dari kitab Yunus ini kita belajar, Allah begitu sungguh mengasihi orang berdosa yang mau datang untuk bertobat. Tapi juga Allah sayang kepada bangsa-bangsa di dunia untuk mengenal Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Mari kita berdoa. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan? Mari, sejak dari sekarang, siapa yang mau Tuhan pimpin, Tuhan rencana hidupku, Tuhan pimpin aku di dalam kehendak-Mu, supaya masa depanku nanti dipimpin Tuhan, sampai akhir hidupku aku menjadi saksi-Mu. Siapa yang mau? Ayo, taruh tanganmu di dada. Mari berdoa dengan Lose Obed. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus menolong hamba-Mu dan juga menolong anak-anak untuk belajar melakukan firman-Mu. Ampuni hidup hamba-Mu dan juga anak-anak kami. Kami tak jauh berbeda seperti Yunus yang sering keras hati, yang sering melawan kehendak Allah, yang sering ingin mengikuti kehendak kemauan kami sendiri. Ajar kami Tuhan, karena itu membahayakan diri kami dan masa depan kami dan orang lain. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar untuk minta pengampunan, lembutkan hati kami, supaya kami mau taat setia kepada Tuhan. Atur hidup kami untuk berjalan di dalam rencana-Mu. Kalau Engkau beri kesempatan Yunus, kesempatan yang kedua, Engkau beri kesempatan kepada hamba-Mu dan juga anak-anak kami untuk bisa menjadi saksi Tuhan bahwa Allah sayang kepada kami yang berdosa ini, dan Allah juga mengasihi bangsa-bangsa di dunia supaya mereka mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Yodi, benar juga ya. Lewat cerita firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kita seharusnya belajar taat firman-Nya. Firman Tuhan dimanapun Tuhan utus dan perintahkan kita anak-anak-Nya. Ya sih, ternyata melalui cerita Yunus, saya diingatkan dan juga teman-teman untuk belajar tidak mengikuti kemauan diri kita sendiri, dan kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jika tidak, akibatnya fatal deh. Benar, Kesa, Karisto, dan juga semua adik-adik yang ada di rumah. Kadang tanpa sadar nih, kita sering melawan Tuhan, namun kasih dan pengampunan Tuhan lebih besar dari kekerasan hati kita. Tuhan mau rencananya juga yang harus kita taati, supaya lewat hidup Kak Yodi maupun kalian semua, banyak orang boleh kenal dan diselamatkan Tuhan Yesus. Untuk itu, yuk dengan rasa syukur bahwa kita telah menerima kasih Tuhan lewat peringatan firman ini, kita nyanyikan pujian sambil kita membawa persembahan. Mari sama-sama kita nyanyikan Taat, taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat.
dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memimpin jalannya ibadah sehingga kami boleh mengikutinya. Terlebih ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Melalui cerita Nabi Yunus, kami boleh menjadi pribadi yang benar-benar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau bersyukur, berterima kasih atas kemurahan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dan sekarang kami telah mewujudkan syukur kami dengan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami Tuhan di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Khususnya dari wabah COVID ini, kami mengharapkan perlindungan Tuhan buat mereka. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang lain yang belum sempat beribadah. Kiranya melalui kemurahan Tuhan, di minggu-minggu berikutnya mereka boleh bersama-sama bergabung bersama kami di dalam ibadah online ini. Dan kami mau bersyukur dan kami mau berterima kasih atas kemurahan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing di dalam kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan. Kiranya kasih, damai sejahtera, penyertaan keselamatan dari Allah Tritunggal selalu menyertai kami semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah teman-teman, semua acara sekolah minggu kita hari ini selesai. Kiranya kita terus bersukacita dalam setia dalam beribadah bersama-sama sekalipun masih secara online. Juga teman-teman, jangan lupa kita ajak dan ingatkan teman-teman kita yang lainnya supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kita Elion dengan penuh semangat dan setia. Juga adik-adik, Lause mengingatkan, mari sama-sama kita berdoa jika sebentar lagi bulan Desember nih, kita juga akan merayakan Natal anak-anak. Supaya kita bersama-sama bisa memperingati dan merayakan kehadiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Dan di dalam merayakan itu kita penuh dengan sukacita dan syukur. Acaranya seperti apa ya? Mau tahu nih? Terus ikuti ya ibadah sekolah minggu kita Elion supaya dapat informasi selanjutnya. Pada akhirnya kami yang bertugas mengucapkan sampai bertemu minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kita secara Zoom. God bless.